terhalang pohon pun ini sudah menjadi gangguan. Ternyata dari hasil pengukuran ketika itu pengalaman kita, setelah kita amati ya dan mahasiswa melakukan apa pengecekan sepanjang lintasan, ternyata di tengah-tengah itu ada pohon yang cukup tinggi, hanya sekedar pohon. Ini dapat menyebabkan obstacle atau gangguan atau halangan pada propagasi gelombang radio. Nah, sehingga radio tidak tidak terjadi konektivitas ya. Atau dengan kata lain outage. Okay? Nah, setelah kita ubah posisi kita bergeser pada tempat yang lebih terbuka menurut kita dan juga mensimulasi ya, maka komunikasi kita dapat berlangsung ya. Nah, jadi dalam dari pengalaman harus kita pastikan bahwa teknologi kita tuh harus betul-betul clear, betul-betul line out sign. Nah, ternyata sepanjang garis line of sight ini ada suatu daerah intensitas medan yang cukup kuat. Jadi sepanjang yang sumbu, kalau dianggap ini adalah merupakan apa namanya, merupakan sumbu, saya lihat tuh ada dua antena ya. Sepanjang garis sumbu yang menghubungkan TX dan RX, yang dua antena tersebut, itu ada suatu daerah intensitas medan ya yang disebut sebagai daerah Fresnel yang bentuknya elliptical. Oke. Jadi syarat pertama ya, berkas gelombang radio kita yang menghubungkan antara pemancar dan penerima bolak-balik itu harus betul-betul line of sight, garis lurus, yaitu merupakan sumbu sumbu uh, berkas gelombang radio kita ya. Itu harus betul-betul memenuhi line of sight. Artinya tidak boleh terhalang oleh suatu objek apapun. Yang kedua, sekitar sumbu tadi itu adalah suatu daerah intensitas medan ya yang kita sebut sebagai daerah Fresnel yang bentuknya elliptical seperti gambar ini ya. Nah, daerah Fresnel ini yang berada sepanjang sumbu kita yang bentuknya elliptical ini dapat kita hitung berapa jari-jari daerah Fresnel ini ya berdasarkan rumus di atas di mana R jari-jarinya adalah sama dengan 17,32 kalikan dengan akar ya, kalikan dengan itu kepala setengah itu kan akar ya. Di sini saya nggak bisa bikin akarnya tapi pakai pangkat setengah. Jadi jari Fresnel R sama dengan 17,32 ya, kalikan dengan X kalikan dengan akar dari X kalikan dengan D minus X per FD ya, di mana X itu adalah jarak dari titik, katakanlah misalkan titik lokasi A atau pemancar ke titik di mana kita akan menghitung jari-jarinya. Sisanya adalah D kurangi dengan X ini, di mana D adalah jarak lintasan dari pemancar ke penerima. Ya, oke. Jadi X adalah jarak dari pemancar sebagai acuan dari pemancar ke titik di mana kita akan menghitung berapa jari-jari Fresnelnya. Ya. Oke. Lalu kali dengan D minus X. D adalah jarak lintasan dari pemancar penerima kurangnya dengan X tadi. Dibagi dengan F kalikan dengan D, di mana F adalah frekuensi, ya, F frekuensi dalam giga. Sedangkan D adalah jarak dalam meter. Ya, jadi hasilnya jari-jari bumi, maaf, jari-jari Fresnel itu satuannya adalah meter. Sekali lagi frekuensi dalam giga, oke, D dalam meter, makanya jari-jari dalam meter. Jadi nggak boleh frekuensinya dalam megahertz atau dalam kilohertz, harus dalam giga. Ya. Sebenarnya kalau dalam
apa namanya dalam megahertz satuannya, maka hasilnya tentunya akan berbeda. Kembali ke sini. Ya. Jadi katakan bahwa ini merupakan daerah Fresnel. Fresnel itu terdiri daripada beberapa, kalau kita bicara jari-jari, ya, ada jari-jari yang paling dekat itu sebagai Fresnel zone yang pertama. Ya, jadi kalau kita lihat cross sectionnya atau potongannya itu kan lingkaran-lingkaran elliptical, ya, di mana jari-jarinya yang terdekat dengan sumbu adalah disebut sebagai Fresnel zone yang pertama, FN yang pertama. Lalu di atasnya ada FN yang kedua, ketiga, keempat sampai dengan yang ke berhingga. Nah, dalam pertimbangan dalam desain atau perancangan, kita selalu pertimbangkan fokus pada FN yang pertama atau dengan jari-jari Fresnel yang paling terdekat dengan sumbu berkas gelombang radio kita. Ya, sedangkan yang di atasnya Fresnel yang kedua, ketiga, keempat boleh kita abaikan karena semakin jauh dari sumbu maka intensitas medan kita kan semakin kecil, berkurang, 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 lalu begitu, nah begitu lagi berpengaruh. Ya, nanti kan jelasan lebih jelas lagi. Nah, tadi pernah saya katakan bahwa bumi kita itu tidak flat, tidak rata, tapi dia kurvatur atau melengkung. Ya, karena melengkung tadi, maka pancaran gelombang radio kita itu dibatasi oleh horizon kita. Ya, kalau kita lihat adalah horizon optik. Kalau kita berada pada pantai, maka itu horizon apa namanya horizon optik, ya. Nah, kalau kita pancaran gelombang radio itu kan melampaui daripada horizon optik atau horizon radio itu 30% lebih besar daripada horizon optik. Karena bumi kita itu sebetulnya melengkung. Jadi kalau kamu berada pada apa namanya ujung pantai, ya, tepi pantai, ya, atau kalau sudah berada di tepi pantai akan melepaskan saudara atau pacar saudara berlayar, ya, semakin jauh dari pandangan kita, seolah-olah kapal yang tumpangannya itu semakin tenggelam oleh laut. Sebetulnya nggak tenggelam, cuman sudah di luar jangkauan pandangan kita. Ya, dia berada pada balik eh, pandangan kita yang dapat dijangkau oleh gelombang radio. Nah, kalau bumi itu tidak rata, berarti bentuknya seperti apa? Kita tahu buminya adalah bulat. Sebetulnya nggak bulat benar, ya, tapi anggaplah bulat. Gitu. Nah, kalau bumi itu bulat, maka tentunya dia punya titik pusat daripada bumi, ya, titik pusat ke permukaan yang kita sebut sebagai radius atau jari-jari bumi. Nah, ternyata ya, berdasarkan hasil ya pengukuran mungkin ya, sudah sepakat bahwa jari-jari bumi yang sebenarnya, yang sebenarnya itu artinya jari bumi yang sekarang kita berdiri ini, itu adalah 6.371 kilometer. Ya. Jadi jarak jarak apa namanya? Jari-jari bumi yang sebenarnya adalah 6.371 kilometer. Oke. Nah, dalam kita mendesain sebuah gelombang radio, nah, kita mendesain sebuah sistem terasial gelombang radio microwave, maka jari-jari bumi ini harus kita pertimbangkan. Kenapa? Karena ya bumi kita itu kan tadi saya katakan tidak rata, tapi agak sedikit melengkung atau kurvatur. Ya. Yang mana kurvatur bumi ini bentukkan tentunya sama sama jari-jarinya. Nah, padahal di atas itu, ya, di atas bumi maksud saya itu ada atmosfer.
atmosfer itu selalu berubah-ubah. Ya. Oke, jadi atmosfer itu sifatnya tidak homogen, ya, tidak homogen. Dari tempat ke tempat yang lain itu berbeda dari sisi tekanannya, temperaturnya, iklim dan sebagainya. Nah, sehingga karena dia berubah-ubah, maka sifat propagasi gelombang redup pun dia uh, tidak akan normal, ya. Artinya tidak akan tetap normal, tapi pun dia akan mengikuti kondisi atmosfer setempat. Oke. Nah, idealnya ya, kalau kita akan membangun sebuah komunikasi makrif, maka berkas gelombang kita itu seharusnya dia akan paralel dengan permukaan bumi kita. Ya. Paralel dengan permukaan bumi kita. Kalau bumi kita itu melengkung, maka berkas gelombang itu juga sama-sama melengkung. Nah, padahal kita tahu bahwa di atas permukaan bumi kita itu ada objek-objek, ya, bisa berupa hutan, pepohonan, pegunungan, laut, selat, ya, dan sebagainya. Nah, sehingga untuk dapat menentukan apakah berkas gelombang kita itu betul-betul memenuhi tadi line of sight atau enggak. Lalu apakah sepanjang berkas gelombang kita itu betul-betul fractionalnya itu juga memenuhi syarat free of obstruction atau enggak. Ya, jadi dua syarat tadi yang penting. Yang pertama apa? Berkas gelombang radio kita itu harus betul-betul memenuhi kondisi line of sight. Kedua, daerah Fresnel sepanjang lintasan radio juga harus betul-betul bebas dari obstacle, bebas dari hambatan. Jadi bukan hanya berkas gelombang radio utama, ya, atau jadi apa sumbunya yang betul-betul line of sight atau clear, juga daerah Fresnel pun harus betul-betul clear, bebas dari hambatan. Nah, untuk dapat menggambarkan ini, ya, ini disebut sebagai profil lintasan radio kita itu harus zaman dulu sih harus menggunakan apa namanya peta, ya. Jadi ada namanya peta topografi. Peta topografi itu bisa menggambarkan bagaimana bentuk permukaan gelombang kita berdasarkan kontur-kontur yang digambarkan pada peta topografi tadi. Ada daerah kontur-kontur yang merupakan daerah apa dataran tinggi, pegunungan, ada daerah rendahnya, dataran rendah, ada di sana ada sungai, ada lembah dan sebagainya. Itu dapat kita baca pada peta topografi tadi. Nah, dari peta topografi kemudian kita gambarkan bagaimana bentuk permukaan bumi kita atau bentuk terrain kita, terrain bumi kita. Terrain itu adalah medan. Nah, dari itu baru kita dapat menggambarkan bagaimana profil lintasan radio kita yang betul-betul dapat memenuhi syarat tadi, line of sight dan bebas dari free of obstruction, ya. Nah, untuk menggambarkan profil lintasan ini, ya, yang sudah lihat di sana, ya ada apa? Bentuk artikel yang K sama dengan 1, K sama dengan setengah dan seterusnya. Itu akan sulit, ya, kalau kita mengikuti uh, bentuk permukaan bumi yang sebenarnya. Oleh karena itu, karena sebagaimana atmosfer itu dapat mengubah apa? Mengubah cara atau kelakuan si gelombang radio itu propagate di atmosfer tadi, maka kita harus kompensasi, ya. Kompensasi apa? Kompensasi si jari-jari buminya, yang kita tahu bahwa jari-jari bumi yang sebenarnya itu adalah 6.371 kilometer. Nah, agar supaya kita dapat menggambarkan, ya, menggambarkan uh, apa uh, berkas lintasan dari kita yang betul-betul lurus, ya, dari pemancar penerima itu dengan cara kita mengkompensasi jari-jari bumi yang sebenarnya menjadi jari-jari bumi efektif. Kenapa demikian? Karena mengikuti perubahan daripada atmosfer, ya.
Nah, atmosfer sendiri itu kan berubah-ubah, tidak homogen seperti bagaimana sudah saya sebutkan tadi. Apa yang berubah? Ya semua sifat-sifat yang ada pada atmosfer itu tidak sama di semua tempat. Dia dapat berubah dari waktu. Atau secara umum kita katakan mungkin memulai indeks indeks bias atmosfer. Ya, bagaimana kita tahu indeks bias itu akan mengubah bagaimana lintasan radio itu berubah arahnya. Bagaimana lintasan cahaya pun demikian. Coba kalau saudara pernah ya pernah menggunakan senter atau menggunakan flashlight senter, lalu berkasnya saudara tembakkan ke kolam misalnya, maka seakan-akan bekas kita tuh bengkok. Kenapa? Karena kolam dengan udara itu beda indeks bias. Kita berada pada di atas kolam, di luar kolam. Berarti indeks biasnya katakanlah N1. Ketika kita tambahkan ke kolam, yang indeks biasnya adalah N2 bukan N1 karena nggak sama. Ya, nggak sama medianya. Maka si berkas tadi seolah dibengkokkan oleh si kolam tadi. Itu pun sama analoginya dengan gelombang radio. Gelombang radio yang dari satu daerah yang memiliki indeks bias katakanlah N1 dia menuju suatu daerah lain yang N2. Ini gelombang bisa jadi dia akan dipantulkan atau akan dibengkokkan, juga mungkin akan diserap. Nah, sehingga apa namanya kondisi ini ya akan sulit kalau kita gambarkan secara realitasnya. Artinya mengikuti keadaan bumi yang sebenarnya. Artinya sebenarnya itu jari-jari yang sebenarnya. Ya, coba bayangkan, akan sulit. Oleh karena itu untuk dapat menggambarkan gelombang radar kita itu lurus, ya, lurus itu artinya di pemancar penerima itu lurus, maka jari-jari bumi itu kita kompensasi dengan suatu konstan yang disebut sebagai sebagai faktor K. Faktor K itu adalah eh, jari-jari constant lah demikian ya. Nah, sehingga jari-jari bumi setelah kita eh, apa namanya? Setelah kita kalikan dengan jari-jari bumi yang sebenarnya, nanti jari-jari bumi kita adalah jari-jari bumi efektif. Di mana jari-jari bumi efektif adalah K kalikan dengan jari-jari bumi yang sebenarnya. Oke. Nah, dalam keadaan normal, tadi saya katakan bahwa atmosfer itu kan tidak homogen di semua tempat. Bahkan dia tuh akan selalu berubah-ubah. Ya, berubah-ubah dalam hal tekanannya, lalu temperaturnya, dan sebagainya. Nah, sehingga sulit untuk menggambarkan lintasan radio kita itu yang betul-betul memenuhi syarat yang stabil. Kalau keadaan perubahan atmosfer ini kita terapkan. Jadi gambarnya akan berubah-ubah terus garisnya. Tidak selalu dia tuh bersifat lurus begitu. Nah, dalam desain ini kan sulit untuk dapat menggambarkan bagaimana profil lintasan radio kita yang kita inginkan betul-betul memenuhi syarat tadi, loss dan fresnelnya bebas dari obstacle, bebas dari hambatan. Sulit. Oleh karena itu, ya, oleh karena itu, dalam desain selalu kita anggap atmosfer itu normal, ya. Kita anggap atmosfer normal. Normal itu artinya temperaturnya, ya, lalu tekanan dan sebagainya itu normal. Kita anggap normal, meskipun dampaknya tidak normal kan dari waktu ke waktu itu berubah terus. Nah, kita anggap saja normal. Nah, ketika atmosfer normal, ya, maka jari-jari bumi itu adalah kita menggunakan jari-jari bumi efektif, ya, itu sama dengan jari-jari bumi yang sebenarnya yang 6.371 kilometer itu kita kalikan dengan suatu faktor K. Ini adalah faktor namanya K itu adalah faktor ya biasanya kita nyebut K saja ya. Sebenarnya itu adalah faktor jari-jari.
kalikan dengan fatal K tadi. Nah, sehingga jadi bumi efektif itu adalah K kalikan dengan radius bumi yang sebenarnya. Lalu K itu berapa nilainya? Nah, K itu adalah konstan, ya, yang sudah ditentukan secara apa namanya, secara ya katakanlah standar begitu ya, yang diperoleh dari hasil penelitian ya. Sekarang kalau kita bicara tentang propagasi fading ya, si Barat sama si Huygens itu kan dia melakukan apa namanya, melakukan eksperimen tentang fenomena fading. Nah, ini merupakan pertanyaan ya dari ujian udah kemarin, apa hasil daripada atau apa tentang apa yang dilakukan sama eksperimen apa yang dilakukan sama si Barat sama si Giger. Jawabannya nggak ada yang benar, semuanya cerita wah macam-macam ya. Padahal jawaban yang paling benar adalah eksperimennya adalah tentang fenomena fading. Dia nggak tahu kenapa kok kalau kita tuh nggak selalu selalu stabil sinyalnya. Awalnya begitu. Kenapa kok selalu baru-baru? Ada percobaannya yang dilakukan di lab ya dengan langsung menghubungkan antara dua perangkat pemancar dan penerima tadi. Lalu kita tengahnya menggunakan attenuator dengan cara memvariasikan atenuasi dari attenuator itu seolah memvariasikan rendaman daripada udara yang disebabkan oleh fading. Pertama kali kita nggak tahu tuh fading itu apa. Dengan merubah-rubah itu, ternyata level itu semakin berubah-ubah juga. Kalau rendamannya kita tambahi, maka levelnya semakin berkurang. Dan selanjutnya berikutnya. Ya, lalu dia lakukannya lagi di luar lab, artinya di lapangan bebas. Ya, yang tadinya di lab dia menggunakan saluran kabel langsung dihubungkan antara pemancar dan penerimanya melalui sebuah atenuator variabel. Sedangkan di udara atau di luar lab, ya di lapangan lah hal demikian, dia menggunakan media udara betul-betul wireless, udara yang tidak tetap tadi, ya. Nah, sehingga level yang dia peroleh dari waktu-waktu berubah-ubah terus. Jadi kalau sekarang dia ukur jam 9 misalkan ya, kalau dia ukur lagi selanjutnya jam 11, jam 12, nggak akan sama. Yang dia peroleh itu tidak sama. Apalagi kalau misalkan malam dan siang hari. Nah, dari hasil pengukuran tersebut dia datakan dan dia simpulkan bahwa ya ternyata kalau dari hasil percobaan di lab itu, kalau dia tambahi si atenuatornya semakin kuat, semakin besar, maka levelnya semakin kecil kan. Nah, ada saatnya di mana level itu ya menyebabkan pad itu adalah mengalami putus atau outage. Nah, ketika outage, kalau dia baca si atenuatornya itu, oh ternyata ya, ketika dia naikkan atenuatornya, itu mensimulasikan sebuah fading, ya, yang sebenarnya dia sebut sebagai fading, itu fenomena fading, ya, itu hasilnya di mana levelnya semakin berkurang. Hanya pada waktu ya atenuator itu 40 dB, levelnya betul-betul level yang menyebabkan radium mengalami outage. Nah, sehingga inilah disebut sebagai fading terburuk. Itu kesimpulan dia. Jadi pertama, tentang apa? Tentang fenomena fading. Yang kedua, simpulannya ternyata pada waktu ya fading terjadi 40 dB berdasarkan eksperimen dia di lab itu menyebabkan radio outage sehingga dia simpulkan bahwa inilah batas terburuk daripada fading. Nah, ternyata disebut sebagai fading terburuk, terburuk 40 dB. Itulah kira-kira jawaban nomor 4. Tapi jawabannya kebanyakan ya nggak kayak begitu ya, bahkan lebih banyak ke proteksi. Lain lagi, proteksi lain lagi. Itu bukan hasil eksperimen si Giger sama si Barnett ya. Itu mah udah jelas udah tahu ya hal itu. Oke. Ya. Jadi kembali ke sini bahwa dalam desain
Lalu kita menggunakan radius bumi efektif, di mana radius bumi efektif adalah K kalikan dengan radius bumi yang sebenarnya. Lalu K berapa nilainya? Nah, ternyata K yang diturunkan dari indeks bias sebetulnya, indeks bias atmosfer, itu udah sepakat. Ternyata K eh, K 4/3 atau K 0,1,33 itu merupakan faktor K dengan asumsi kondisi atmosfer normal. Dengan lain perkataan, ketika kita mendesain sebuah link radio microwave, itu selalu kita asumsikan bahwa kondisi atmosfer normal, ya, yaitu dengan menggunakan faktor K 4/3 atau 1,33 kalikan dengan radius bumi yang sebenarnya, ya. Nah, sehingga ketika kita gunakan faktor K ini dengan asumsi kondisi atmosfer normal, maka si gelombang radio itu seolah lurus lurus antara pemasang penerima, ya. Nah, sehingga kita bisa melihat kalau di sepanjang lintasan ini tengah-tengahnya tuh atau sedikit, ya, pokoknya di lokasi sepanjang lintasan ini ada suatu daerah yang eh, menghalanginya, bisa berupa bangunan atau pohon dan sebagainya, itu bisa terbaca, bisa kelihatan karena lintasan radio kita buat sebagai garis lurus, tapi tidak melengkung sebagaimana dalam gambar yang kita lihat di sini. Ya, oke. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Halo, saudara mesti mengikuti saya? Halo, saudara mengikuti saya? Recording stopped. Saudara masih mengikuti saya nggak? Masih dengar saya? Masih Pak. Ya, tolong direspon ya, karena saya khawatir seperti kemarin kejadian, ya. Ketika saya ngasih kuliah teknik pengukuran ke kelas 2 TTE, ya, itu kan menggunakan apa namanya? Menggunakan aplikasi Microsoft Teams. Ya, baik saya maupun Bu Ani nggak, masih belum sadar kalau itu pun sama dikenakan time limited 60 menit, ya. Ketika saya mengajarkan menggunakan itu, awalnya normal saja, ya. Saya bisa ngajar seperti ini, tapi tiba-tiba kok rasanya ada sesuatu yang beda gitu, ya. Sunyi seperti ini. Lalu saya tanya, apa masih dengar saya? Halo, halo, nggak ada respon sama sekali. Nggak ada respon. Nah, ternyata saya dapat WA dari Bu Hani bahwa terputus. Artinya apa? Artinya kena batas waktu 60 menit tadi. Ya udah, jadi saya ngomong setelah 1 jam tadi udah nggak ada artinya lagi kayak gini nih. Saya ngomong terus nggak ada orang dengerin, nggak ada orang yang melihatnya gitu. Nah, agar supaya tidak terjadi seperti itu lagi, bisa jadi karena apa namanya ada satu gangguan, ya, sehingga menyebabkan outage atau putus hubungan antara saya dengan mahasiswa di sana. Makanya selalu saya tanya, masih dengar, itu memastikan bahwa link komunikasi kita tuh masih berjalan, ya. Gitu. Jadi tolong kalau misalnya tanya masih dengar, iya Pak, saya masih dengar, gitu aja nggak apa-apa, ya, nggak ada masalah. Justru bagi saya tuh lebih yakin bahwa kelas masih ada, ya. Jangan sampai terjadi seperti itu, seperti pengalaman kemarin. Makanya itu untuk selanjutnya, untuk mulai dari hari ini pun saya kembali ke Zoom, ya. Saya kan juga ngasih link ininya, apa namanya, pesannya, ya, agar supaya selanjutnya kita menggunakan Microsoft Teams. Nah, itu lupakan saja. Jadi kita kembali lagi menggunakan Zoom seperti ini. Kenapa? Karena ternyata sama-sama dibatasi, ya. Jadi kecuali kalau kita membeli yang premium, menggunakan yang premium. Misalnya Zoom ini kan sudah premium karena punya polban.
yang punya saya pun sama 40 menit. Ya. Oke, ada pertanyaan nggak? Kalau ada pertanyaan, ada pertanyaannya? Ya, sedikit ini ya. Nah, ini yang tadi disebut sebagai indeks bias atau dalam istilah tradisional disebut sebagai refraktif gradient. Refraktif gradient ini atau indeks bias kita lihat pada gambar ya. Ternyata gelombang radio tuh berjalan dari satu indeks bias ke indeks bias yang lain itu dapat bisa jadi diteruskan atau bisa jadi dipantulkan atau dibengkokkan tergantung daripada indeks bias atau refraktif tersebut. Nah, ini yang selalu berubah-ubah nih. Nah, sehingga dalam uh, kondisi atmosfer itu indeks biasnya adalah normal yaitu sebesar K sama dengan 4/3 ya. Jadi ketika kita mendesain atau merancang sebuah link radio, maka kita anggap kondisi atmosfer itu normal, itu menggunakan K normal adalah 4/3 ya. Sehingga gelombang radio itu dapat digambarkan sebagai garis lurus. Oke, sekarang sudah ini baca aja lanjutnya ya. Nah, gradient indeks atau yang ditulis sebagai G hubungannya dengan faktor K. Jadi faktor K itu sebetulnya diambil dari gradient refractivity atau refractivity gradient G ya. Untuk G sama dengan 0, itu K-nya sama dengan 1. Nah, untuk K sama dengan normal, itu gradient minus 39. Untuk K infinity nggak terbatas, artinya lebih besar daripada 4/3, gradient minus 157. Dan selanjutnya, kita lihat dalam kurvanya ya. Maka kurvanya kayak begini, ini sebuah kurva di bawahnya, hubungan antara gradien G, ya, gradien D dengan probabilitas, ya. Dimana untuk kondisi atmosfer normal, itu gradiennya antara berapa tadi? Ya, kalau kita lihat di sini, nah, itu ya sekitar minus 39 ya, dimana itu adalah faktor K-nya adalah 4/3. Kita lihat tuh ya, jadi dari atas kemudian kayak lurus ya, kemudian turun lagi. Yang lurus itulah yang gradien normalnya, itu antara 0 sampai 39 lah ya, atau sekitar 39 minus 39 ini konstan ya. Nah, semakin positif, maka dikatakan di sini semakin positif. Jadi kalau kita semakin negatif ke atas sampai minus 300, itu menunjukkan gelombang dapat di refraksi ya. Sedangkan kalau G-nya semakin positif, maka gelombang radio itu akan mengalami difraksi ya. Nanti lebih jelas lagi akan saya terangkan lagi pada pekan yang akan datang ya. Nah, jadi ini aja kita lihat nih sebagai pengetahuan awalnya. Faktor K ini ya, ini kalau kita menggunakan jari-jari bumi efektif yang sama dengan jari-jari bumi yang sebenarnya R sama dengan R0 ya, maka lintasan berkas gelombang radio kita akan lurus itu dengan K sama dengan 1 ya. Tapi kalau kita menggunakan ya jari-jari bumi yang lebih kecil daripada jari-jari bumi yang sebenarnya, RO adalah jari bumi yang sebenarnya, R adalah jari-jari bumi yang efektif ya. Maka untuk kondisi K sama dengan yang minimum, K minimum itu artinya lebih kecil daripada 4/3, maka seolah bumi kita tuh
Jari-jarinya semakin kecil, lebih kecil daripada jari-jari bumi yang sebenarnya, melengkung seperti itu. Ya. Nah, K-nya semakin besar, K-nya semakin besar, maka kalau K semakin besar, ya, maka jari-jari bumi kita tuh, jari-jari bumi efektif kita tuh semakin semakin apa? Semakin lebih besar daripada jari-jari bumi yang sebenarnya. Nah, kita lihat misalkan yang R-nya jauh lebih gede daripada jari-jari bumi yang sebenarnya, atau K efektifnya lebih besar daripada RO ya. Maka K-nya akan lebih besar daripada 4/3. Maka apa kita lihat permukaan bumi kita itu seolah semakin datar. Nah, untuk dapat mengatakan gelombang radio itu apa namanya berada pada posisi yang normal, itu bila mana K-nya dalam 4/3, di mana permukaan bumi kita tuh seperti yang saya bisa lihat di gambar ini agak datar, di mana R-nya lebih besar daripada RO. Kita tahu bahwa tadi udah tunjukkan rumusnya, bahwa R atau jari-jari bumi efektif itu lebih besar daripada jari-jari bumi yang sebenarnya setelah dikalikan dengan faktor K, atau R itu sama dengan K kalikan dengan RO. Ya. Jadi untuk K 4/3, maka kita bisa menghitung berapa jari-jari bumi efektifnya adalah K kalikan dengan RO, atau K kalikan dengan jari-jari bumi yang sebenarnya. Nah, ini adalah hanya ilustrasi saja. Tentunya sebenarnya jari-jari bumi itu nggak berubah, tetap aja jari-jari bumi yang sebenarnya, yang 6.371 kilometer. Tapi ketika atmosfer berubah, maka seolah jari-jari bumi itu berubah. Jadi permukaan bumi itu bisa datar seperti yang saya lihat untuk K yang besar, ya. Atau sebaliknya, permukaan bumi itu akan lebih melengkung karena jari-jari bumi efektifnya lebih kecil daripada jari-jari bumi yang sebenarnya. Ya, nah ini disebut sebagai K minimum atau terjadi refraksi. Ya, nanti akan saya jelaskan lebih jelas lagi. Nah, ini gambaran bagaimana ternyata permukaan bumi itu bisa berubah-ubah. Dia bisa semakin lebih melengkung, bisa datar, bisa lebih datar, bahkan datar sekali. Ya, gitu. Oke. Nah, untuk K tak berhingga, maka jari-jari bumi efektifnya pun pasti akan tak berhingga. Artinya permukaan bumi itu akan flat, rata begitu. Tapi kalau K-nya adalah tinggi, nggak berhingga tapi tinggi, ya jari-jari bumi itu akan menjadi datar, agak datar. Demikian pula kalau kita menggunakan K 4/3 normal, itu yang saya tunjukkan, permukaan bumi itu akan datar, tapi nggak datar sekali. Macam itu. Nah, ini digambarkan. Ketika perubahan atmosfer itu berubah, maka kapon akan berubah, maka bumi juga akan berubah jari-jarinya sehingga bisa datar, bisa semakin melengkung, melengkung sekali, ya. Nah, ketika terjadi lengkungan sangat ekstrim, ini dapat menyebabkan gelombang radio yang kita gambarkan tadi lurus, seperti yang digambar tadi, yang saya lihat ini, akan terhalang oleh suatu objek yang disebabkan oleh permukaan bumi yang semakin ke jari-jari bumi yang semakin kecil efektif jari buminya, sehingga permukaannya semakin melengkung. Ya, itu kan saya gambarkan untuk pekan depan. Saya kira untuk kali ini cukup sekian dulu ya. Sebelum saya tutup, barangkali ada pertanyaan apa di sini. Silakan saudara baca bahannya ini ya, baca sendiri. Untuk pekan depan akan saya klarifikasi dengan penjelasan menggunakan pad ya, orat saya supaya lebih jelas untuk klarifikasi eh, jelasan yang saya baca dari bahan kitab ini. Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin saya cukupkan sampai sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila mana masih ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Makasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.